Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Christine Siombing, NIM 23141002P. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama mengenai kuis tata kelola pemerintahan cerdas. Studi kasus yang pertama ini yang berjudul dengan Si Peduli Sistem Informasi Pengaduan Terpadu di Kabupaten Nusasari. Topiknya partisipasi warga dan pengelolaan aduan digital. Penjelasan latar belakangnya, Kabupaten fiktif Nusasari meluncurkan aplikasi Si Peduli Sistem Informasi Pengaduan Layanan Umum dan Infrastruktur yang memungkinkan warga mengadukan layanan publik melalui ponsel. Namun dalam 6 bulan pertama 80% pengaduan tidak ditindaklanjuti dan banyak warga berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Permasalahannya, yang pertama, sistem sudah menjalankan secara teknis tapi tidak berdampak secara nyata. Yang kedua, ada ketidaksinkronan antara admin aplikasi dan dinas-dinas terkait. Yang ketiga, banyak pengaduan dianggap tidak prioritas atau oleh pejabat daerah. Tugas mahasiswa yang pertama, identifikasi akar masalah kegagalan implementasi Si Peduli, penyelesaiannya dan analisisnya. Meskipun aplikasi Si Peduli telah berfungsi secara teknis, kegagalannya terletak pada aspek non-teknis dan tata kelola implementasi. Akar masalah dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek kelembagaan dan koordinasi. Ya, penjelasannya yang pertama, tidak ada mekanisme lintas dinas yang jelas untuk menindaklanjuti laporan warga. Setiap dinas bekerja secara silo atau terpisah sehingga pengaduan sering terhenti di level admin aplikasi. Yang kedua, admin aplikasi tidak memiliki kewenangan eksekusi, hanya berperan sebagai penerus laporan tanpa kontrol tidak lanjut. Yang ketiga, tidak ada standar waktu respon atau SLA, Service Level Agreement, untuk memastikan setiap pengaduan diproses. Yang kedua, aspek kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah. Yang pertama, pimpinan daerah dan pejabat dinas belum menjadikan Si Peduli sebagai prioritas kebijakan layanan publik sehingga respon rendah terhadap laporan masyarakat. Yang kedua, tidak ada insentif atau sanksi kinerja bagi dinas yang mengabaikan aduan masyarakat. Yang ketiga, aspek partisipasi dan kepercayaan publik. Yang pertama, warga mulai kehilangan kepercayaan karena pengaduan tidak direspon. Yang kedua, kurangnya umpan balik atau feedback loop, yaitu warga tidak tahu sejauh mana aduannya ditindaklanjuti. Yang ketiga, sosialisasi terbatas menyebabkan minimnya literasi digital partisipatif di masyarakat. Yang keempat, aspek teknis dan operasional. Yang pertama, meskipun sistem berjalan, fitur monitoring dan pelaporan kinerja belum optimal. Yang kedua, tidak ada dashboard analitik bagi pejabat untuk melihat tren masalah publik. Yang ketiga, tidak ada integrasi dengan kanal layanan publik lainnya seperti website resmi, media sosial, atau call center. Selanjutnya, untuk penyelesaian dan analisis yang kedua, analisis prinsip tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance. Pemerintahan cerdas menekankan 3 prinsip utama: transparansi, responsivitas, dan partisipasi. Dalam kasus Si Peduli, ketiga belum diterapkan secara konsisten. Yang pertama, transparansi. Penjelasannya yang pertama, warga tidak dapat memantau status laporan mereka secara terbuka. Yang kedua, tidak tersedia laporan publik mengenai jumlah aduan yang diterima, ditindaklanjuti, dan diselesaikan. Yang ketiga, data aduan belum digunakan untuk akuntabilitas publik, padahal bisa menjadi indikator kinerja pelayanan. Yang kedua, selanjutnya, responsivitas. Penjelasan yang pertama, dinas-dinas tidak memiliki mekanisme secara cepat untuk merespon laporan. Yang kedua, tidak ada standar waktu tanggapan menyebabkan pengaduan menumpuk. Yang ketiga, pejabat menilai banyak laporan sebagai tidak prioritas, menunjukkan kurangnya empati terhadap kebutuhan warga. Yang ketiga, partisipasi.
Penjelasan yang pertama, Si Peduli hanya digunakan sebagai kanal satu arah atau warga melapor tanpa dialog atau kolaborasi. Yang kedua, tidak ada forum diskusi atau pelibatan komunitas lokal untuk membahas hasil pengaduan. Yang ketiga, minimnya kampanye publik membuat partisipasi bersifat reaktif bukan proaktif. Selanjutnya, untuk penyelesaian dan analisis. Yang ketiga, rekomendasi sistemik untuk efektivitas dan keberlanjutan Si Peduli. Untuk menjadikan Si Peduli efektif dan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan teknologis, kelembagaan, dan partisipasi secara terpadu. Penjelasan yang pertama, aspek kelembagaan. Yang pertama, bentuk unit koordinasi pengaduan terpadu di bawah sekretariat daerah yang memiliki otoritas lintas dinas. Yang kedua, tetapkan SOP dan SLA, Service Level Agreement, bagi setiap jenis aduan lengkap dengan tenggat waktu dan penanggung-jawaban. Yang ketiga, integrasikan Si Peduli ke dalam sistem penilaian kinerja dinas dan ASN. Selanjutnya, yang kedua, aspek teknologi. Yang pertama, kembangkan dashboard monitoring publik untuk menampilkan statistik aduan secara real time atau jumlah laporan status dinas penanggung-jawaban. Yang kedua, tambahkan fitur notifikasi dan umpan balik otomatis agar warga mengetahui perkembangan aduannya. Yang ketiga, integrasikan Si Peduli dengan kanal digital lain seperti media sosial, WhatsApp bot, atau portal kabupaten. Yang keempat, gunakan AI atau analitik data untuk mengelompokkan aduan berdasarkan urgensi dan lokasi. Yang ketiga, selanjutnya, aspek partisipasi dan edukasi publik. Yang pertama, adakan kampanye literasi digital partisipatif melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal. Yang kedua, buat forum daring dan offline antara warga dan pejabat daerah untuk membahas hasil ketidaklanjut laporan. Yang ketiga, publikasikan laporan kinerja bulanan Si Peduli agar masyarakat mengetahui pencapaian dan kendalanya. Yang terakhir, penjelasan yang terakhir, yang keempat, aspek kepemimpinan dan akuntabilitas. Yang pertama, kepala daerah perlu memberikan komitmen politik dan dukungan anggaran yang jelas. Yang kedua, terapkan sistem reward dan punishment bagi dinas terkait berdasarkan kecepatan dan kualitas tanggapan. Yang ketiga, libatkan lembaga independen atau akademisi untuk melakukan evaluasi berskala terhadap kinerja Si Peduli. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah kegagalan Si Peduli bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada aspek tata kelola dan budaya birokrasi yang belum responsif dan partisipasif. Penerapan prinsip smart governance menuntut integrasi antara sistem digital, komitmen kepemimpinan, dan pelibatan aktif masyarakat. Dengan perbaikan struktural dan partisipatif, Si Peduli berpotensi menjadi model pengelolaan pengaduan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di era pemerintahan digital. Sekian dari saya. Apabila saya salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.